Sebelum kita mulai, kita akan sama-sama melatih satu buah lagu yang baru. Judulnya Oh How Good It Is. Kita akan latih 2 bait ya. Nanti saya undang teman-teman untuk nyanyiin lagu ini bersama-sama. Valley of God, rush together in singing, in faith and unity, where the bonds of peace, of acceptance and love, are the fruit of His presence here among us. So with one voice we'll sing to the Lord, and with one heart we'll live on His word till the whole earth sings. The Redeemer has come, for He dwells in the presence of His people. This journey we share, to rejoice with the happy, and give Him praise to Lord, for the weak find strength, the afflicted find grace, when we offer the blessings of the Lord. So with one voice we'll sing to the Lord, and with one heart we'll live on His word till the whole earth sings. The Redeemer has come, for He dwells in the presence of His people. Kira-kira itu lagunya teman-teman, semoga nanti bisa dinyanyikan dan kita nikmati bersama. Kini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah saat teduh bagi kita semua. Yesus Sang Anak Surga turun ke dunia. Kasih dan kepeduliannya merengkuh dan memulihkan kita yang penuh dengan luka dan keterbatasan. Kini marilah kita membuka hati dan menyambut kedatangannya. Kudus, Putra Sang Bapa, Tata
ada kawan mempedulikan. Natal ini Kristus datanglah, berkasih mengharapkan yang kesepian. Kristus Sang Damai membawa harapan bagi dunia yang sedang bergumul, bagi dunia dan kita yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Kini mari kita nyanyikan bait ketiga bersama-sama.
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi ya, semoga semua ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Senang sekali pada pagi hari ini bisa ketemu sama teman-teman, bisa berkumpul. Sekalipun mungkin udah banyak yang pulang kampung kali ya, tapi kita bisa tetap berkumpul dan beribadah sesuatu yang kita syukuri. Nah rekan-rekan, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema mengenai berani mengasihi. Tetapi secara lebih khusus dalam konteks persekutuan. Ya, mengapa ini jadi tema yang penting rekan-rekan? Karena ketika menjadi bagian dan menghidupi persekutuan di gereja, nyatanya tidak sedikit orang yang gak bisa menikmati baiknya atau indahnya hidup persekutuan. Dan bahkan gak jarang ada banyak orang yang justru mengalami kekecewaan. Jadi alih-alih proses pertumbuhan, perbedaan, gesekan tajam, kritik, masalah atau bahkan kelelahan seringkali hanya dipahami sebatas proses yang melukai dan tidak lebih. Padahal nih teman-teman, kalau ngomongin tentang gereja, tentang persekutuan, sejak awal gereja itu memang bukan tempatnya orang suci berkumpul, benar nggak? Ya, bukan tempatnya orang suci berkumpul, orang yang tanpa dosa berkumpul. Jadi kalau misalnya ada yang berpikir demikian maka agak naif, apalagi ketika kita menyangka bahwa gereja itu kebal dari masalah. Harusnya gereja tuh baik-baik aja, harusnya tuh gereja itu penuh kegembiraan tanpa masalah. Nggak bisa ya. Yang namanya hidup persekutuan, yang namanya hidup bergereja itu memang isinya orang-orang yang penuh dosa, orang-orang yang punya keterbatasan, orang-orang yang nyatanya penuh dengan kekurangan, tetapi mereka berkomitmen untuk berkumpul menjadi satu sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Teman-teman, Allah yang kita imani adalah dasar yang harusnya menyatukan dan membentuk kita. Oleh karena itu, mari kita hayati peranan dan proses kita yang ada di persekutuan ini teman-teman. Di tempat di mana kita belajar untuk mempraktikkan apa yang kita imani, untuk berani mengasihi dan saling mempertajam. Kini mari kita nyanyikan lagu Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai segera, mengamuk ke samudera yang badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berdiri, betapa jauh di manakah lautan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, dan hadirkan semua hingga sekolah. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur Allahnya, setiap orang bekerja menurut tugasnya, semua satu paduan setia berteduh demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Allah yang menyatukan dengan penuh di dalam kasih.
Tuhan di depan, bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah Tuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, Hamba di Kau semua bersatulah, ya Tuhan tolonglah. Rekan-rekan, ada satu kutipan yang mengatakan begini: kekecewaan yang kamu kubur di dalam hatimu hanya akan menjadi akar yang pahit. Sedangkan kekecewaan yang kamu lepaskan dan olah bersama dengan Tuhan akan menjadi benih pengharapan. Kini mari kita renungkan bersama untuk memasuki pengakuan dosa kita. Apa responsmu ketika hidup terasa berat dan melelahkan? Apa yang kau lakukan ketika hidup terasa begitu menekan, seolah tidak ada jalan lain selain melakukan hal yang instan? Apa responsmu ketika orang terdekatmu justru menjadi sumber kesedihan terbesarmu? Ketika aman, nyaman, dan bahagiamu diusik oleh mereka, apalagi yang mengaku sesama anak Tuhan. Kini teman-teman diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Biarlah seruan pengakuan dosa kita menjadi dorongan bagi kita untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Tuhan, kami berlumuran dosa. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ya Tuhan, kami bukan orang yang sempurna. Ada banyak masa di mana kami jatuh di dalam kemarahan kami, di dalam hawa nafsu kami, di dalam keinginan akan kenyamanan. Ampuni kami kalau dalam keseharian kami tidak mau repot dan cenderung memilih hal-hal yang instan. Bahkan ketika kami tidak bisa berdamai dengan luka kami, dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami memang terbatas, tetapi kami juga meyakini
bahwa Tuhan mengaruniakan banyak hal baik ada dalam diri kami. Oleh karena itu, biarlah kesadaran sebagai anak Tuhan boleh menolong kami untuk mengerjakan apa yang menjadi panggilan kami. Kami mungkin tidak serta-merta lepas dari dosa kami, tetapi kami yakin dan percaya ketika Tuhan mengampuni kami, maka artinya Tuhan mempercayakan kami kesempatan baru untuk bisa mengelola diri kami menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari, untuk bisa menjadi berkat dan menjadi orang-orang yang punya integritas ketika kami berada dalam keadaan sendiri ataupun berada bersama dengan yang lain. Kami mohon pengampunan-Mu dan biarlah itu meneguhkan langkah juang kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang untuk berdiri. Bagi kita semua yang sudah mengakui dosa dengan tulus di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah yang diambil dari Kolose 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu Dan besertamu juga. Kini mari kita sampaikan salam damai satu dengan yang lain. Teman-teman, Allah menjamah kita dengan kasih-Nya yang mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu mari berkomitmen untuk menjadi ciptaan baru, menjadi orang-orang yang bersedia dituntun dan melakukan kehendak-Nya. Kita nyanyikan PKJ nomor 199, Dulu Ku Tertindih Dosa. Mari berdoa. Kami percaya setelah hubungan kami dengan Engkau diperdamaikan ya Bapa di dalam Kristus, kini saatnya bagi kami untuk merespon pengampunan yang kami terima dengan
memberi diri diingatkan, memberi diri dibentuk, memberi diri diubahkan. Itu yang kami lakukan sekarang ini Bapa, karena itu kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kami dan akan menolong kami untuk dapat dengan berani melakukan apa yang kami terima hari ini. Mari ajari kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan sama-sama membaca Alkitab dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17 versi terjemahan baru kedua. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17 yang memberitakan demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak sekadar membaca, tetapi juga melakukannya di dalam keseharian. Maranatha. Silakan duduk kembali. Baik, teman-teman, selamat pagi, salam sehat, shalom. Ya, apa ya namanya ya, bisa berdiri di sini itu mengagumkan karena kejadiannya mendadak gitu ya. Pendeta Sindu ngasih tahu pendetanya kena COVID. Sebenarnya itu kena COVID itu karena kamu periksa. Kalau kamu nggak periksa mah nggak akan kena COVID. Iya kan? Itu ada loh di TikTok Dokter Agung. Saya ingat banget karena saya setuju banget sama tuh dokter. Dokter Agung itu bilang, di rumah sakit sini mah banyak yang bapil, tapi nggak ada yang COVID tuh. Saya nggak ada yang periksa. Kalau diperiksa pasti ada COVID. Kalau enggak ya udah. Ya, tapi itu sebabnya saya sangat percaya bahwa tidak ada yang kebetulan ya, karena sampai kapan ya, itu saya masih benar-benar, saya masih benar-benar berusaha untuk mencerna bacaan ini gitu, karena ini kan bacaan yang kita udah sering dengar. Terus kalau buat teman-teman dia jadinya biasa aja, kayaknya kok nggak asik gitu ya. Tetapi Tuhan baik, bisa ngasih. Temanya berani mengasihi, tapi ini memang judulnya tema yang berani mengasihi. Cuman biasanya teman-teman udah tau lah kira-kira ending khotbahnya kayak gimana gitu. Nah saya itu nggak suka kalau kayak gitu, yang endingnya udah ketebak. Makanya itu yang bikin kalau bikin khotbah itu jadi susah ya. Terus orang dengernya biasa aja gitu. Padahal dia nggak tahu kita bikinnya susah gitu. Kita nggak mau ending yang ketebak. Jadi mudah-mudahan ending ini jangan ketebak dong, bikinnya susah. Bikinnya susah ya. Jadi mari kita ikuti satu-satu perjalanannya. Ini udah belum? Ini yang nextnya yang mana sih? Ini bukan punya saya, jadi saya nggak tahu nextnya yang mana. Panah kiri kanan. Oke, ini udah loh. Oh belum di-onin. Oh maaf ya, namanya bukan batangan mah nggak tahu. Oke, ini mah udah lah ya. Nah, ini refleksi ya teman-teman ya. Jadi bukan sesuatu yang baru, cuman mau mengajak kita untuk berefleksi ya. Kenapa mengasihi itu harus pakai berani? Kenapa nggak mengasihi aja gitu ya? Kenapa harus pakai berani? Tadi di awal Pendeta Sindu udah bilang kalau ini dalam konteks persekutuan. Benar, karena ini kan gereja di Kolose ya, dan di sekitarnya konteksnya persekutuan. Itu sebabnya kita mau mulai dari, supaya kita bisa tahu kenapa mengasihi itu harus pakai berani, kita mau mulai dari nanya-nanya ya. Dari tanda berikut ini teman-teman,
Dari tanda berikut ini, kalau teman-teman lihat info tanda ini, info apa yang kita dapat dari tanda ini tanpa harus ada kata-kata gitu, tapi kita langsung bisa dapat informasinya ya. Ini dari tanda ini kita dapat informasi bahwa akan di depan ini sering terjadi tanah longsor, makanya kita hati-hati. Berikutnya, dari tanda ini kita dapat informasi bahwa tidak boleh membawa hewan peliharaan gitu ya. Jadi mantan-mantan tuh nggak usah dibawa ya. Nah, yang tanda ini hampir di semua mall ada loh, kecuali di The Breeze ya, The Breeze. Iya nggak sih? Yang mall yang nggak pakai tembok yang di BSD apa Alam Sutra gitu kan ya? Aduh, ampun, itu yang namanya itu mall berisik banget, ya. Terus mereka tuh punya itu tahu, mereka tuh punya circle, bestie. Itu si apa yang mungil-mungil itu apa namanya pet itu mereka punya bestie, mereka tuh ngumpul bareng ownernya ngobrol, mereka juga ngobrol. Luar biasa, cute banget. Cuman mungkin itu semua kebanyakan doggy ya, papi gitu. Sekali-sekali ada kayak yang macan gitu kan, yang papi-papi ini jadi lari semua kabur. Ya, kan boleh pet friendly. Oke, dari tanda berikut ini kita dapat info bahwa tapi masih tetap berani diselundupin ya. Iya kan? Nah, saya mau ngasih tahu yang suka nyelundupin makanan ke bioskop, saya mau ngasih tahu ada infrared. Itu kamu ngeluarin nasi bungkus itu kelihatan. Ya jadi jangan coba-coba. Anak saya kan nonton sama pacarnya kan, saya udah bilang, jangan macam-macam kau ya. Kau pikir di situ gelap terus mereka nggak lihat. Security lihat kalau kamu deket-deket, ngembus-ngembus napas gitu kelihatan. Jadi jangan coba-coba ya, daripada nanti sama security di capture terus diviralin. Luar biasa anak pendeta di dalam bioskop ya. Nah, oke, jadi ini nggak boleh bawa ya. Jadi jangan coba. Udahlah, kalau emang nggak punya duit ya nggak usah gitu loh. Kalau emang pengen banget nonton ya udah nonton aja, makan dulu di luar gitu ya. Daripada kayak gini malu-maluin. Lanjut, dari tanda ini kita dapat informasi bahwa ide ya, ada ide ya. Berikutnya, dari tanda ini kita dapat informasi bahwa jangan diganggu. Oke, dari tanda ini kita dapat informasi bahwa segera check out. Udah belum? Buat Natalan ntar malam. Buka kado. Ya, segera check out. Nah, saya juga udah periksa handphone suami saya cari keranjang kuning, dia ngasih hadiah apa ya buat saya. Oke, ya kemudian nah saya mau ngasih tahu kenapa sampai saya minta teman-teman untuk dari semua tanda itu informasi apa yang kita dapat untuk ini. Tanda itu memberi informasi mengenai yang diwakilinya. Tanda ya itu memberi informasi mengenai apa yang diwakilinya. Itu sebabnya semua tanda itu penting. Tanda itu penting karena dia mewakili dia memberi informasi apa yang diwakili oleh tanda itu gitu ya. Salah tanda informasinya nggak nyampe. Oke, nah itu sebabnya kita dari sini kita mau belajar apa sih hubungannya sama mengasihi gitu ya. Apa hubungannya sama mengasihi? Kita mau belajar dari mengasihi yang harus berani ala Paulus ya. Jadi teman-teman yang pertama, kalau di bahasa aslinya udah ketahuan lah kasih yang dipakai itu agape, udah tahu lah ya, dari 4 bukan persaudaraan, bukan persahabatan, bukan nafsu, tapi kasih tanpa tanpa syarat ya, kasih paling murni. Paulus memberi standar tertinggi tentang bagaimana harusnya wujud kasih dalam komunitas pengikut Kristus, karena tanda tadi kita udah lihat ya, tanda itu memberi informasi mengenai apa yang diwakili. Jadi standarnya itu emang harus kasih paling tinggi, emang harus agape. Karena agape menjadi tanda ya, memberi informasi bahwa persekutuan ini ya, persekutuan pengikut Kristus ini mereka mewakili Kristus. Kristus itu kasih. Jadi berarti di dalam persekutuan ini ada kasih paling tinggi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, standar tertinggi kasih ini bukan mengabaikan fakta bahwa kita masih manusia gitu. Jadi susah, kasih tanpa syarat itu susah gitu ya. Ya namanya juga masih manusia ya, gak bisa mengasihi dengan kasih agape. Bukan mau mengabaikan fakta itu. Tetapi karena standar itu yang sudah kita terima, standar itu yang teman-teman dan saya terima lewat Yesus. Gitu ya, kita diminta untuk nggak pakai persahabatan, nggak pakai kasih persaudaraan atau hubungan keluarga, nggak pakai kasih nafsu, ya karena standar yang kita terima ya kasihnya Yesus gitu, yang berarti agape. Yang ketiga, standar kasih ini memang harus yang paling tinggi, nggak bisa yang 3 lainnya, ya karena cuman orang yang benar-benar sungguh-sungguh emang mau jadi pengikut Yesus yang bisa memiliki tanda ini. Singkatnya gini, kalau ini kan panjang nih ya kan, saya kasih singkatnya.
Standar kasih nggak bisa sekadarnya. Karena standar kasih itu adalah tanda yang memberi informasi tentang apa yang diwakili, itu yang pertama tadi. Yang kedua, standar tertinggi ini yang dilakukan, standar tertinggi ini yang saudara dan saya mau lakukan karena standar inilah yang telah kita terima dari Yesus. Ketiga, standarnya harus yang tertinggi karena yang namanya asli itu tidak bisa dipalsukan. Oke, makanya standarnya harus yang agape, kalau yang lain bisa dipalsukan. Persaudaraan, kasih persaudaraan, hubungan saudara, hubungan kekeluargaan bisa dipalsukan. Ya. Kasih pertemanan apalagi, ya. Yang kalau ketemu cipika-cipiki tapi nggak nyentuh pipinya. Ya kan? Banyak banget tuh yang kayak gitu. Kalau gitu mah nggak usah ya. Yang cipika-cipiki, kenapa? Takut skincare-nya rusak gara-gara pipi gue gitu ya. Kan nggak gitu. Ya kan? Ya kalau mau cipika-cipiki ya dilakukan dengan tulus lah, nggak yang nempel, yang jauh banget. Ada udara di sekitar kita gitu loh. Itu kasih pertemanan, apalagi nafsu. Oke, makanya kasih yang tertinggi yang harus diterapkan di dalam sebuah komunitas karena kasih itu adalah kasih yang tidak bisa dipalsukan. Jadi yang pertama tadi kita bicara tentang tanda itu penting banget, dan yang kedua kita bicara mengenai kenapa harus standarnya harus kasih yang tertinggi karena itu tidak bisa dipalsukan, dan saya mau tunjukkan kepada saudara artinya yang namanya tidak bisa dipalsukan. Oke. Kita lihat sama-sama. Nah, ini nanti abis ini kalian tolong lihat di bagian sol sepatu kalian ya. Oke, kalau tandanya seperti ini sebenarnya ada lagunya loh. Tapi nggak apa-apa, bakal telepon nggak apa-apa. Nah, lihat ya bedanya ya. Itu. Oke. Walaupun mirip banget kan mirip ya. Kita nyaris gak bisa bedain. Tetapi ternyata itu beda. Oke, ini juga. Semuanya sama loh. Cuma mata orang tertentu yang bisa tahu bahwa yang ini asli, ini palsu. Ya, yang namanya asli itu nggak bisa ditiru. Walaupun bisa dibuat mirip, ya, tapi nggak bisa ditiru. Loh, semuanya sama. Kalau saya modelan kayak saya mah, nah, cewek-cewek, saya kasih tahu nih biar kalian tahu bahwa yang berlian yang dipakai itu beneran apa enggak. Oke? Nah, kalau berlian beneran, tuh, kamu nggak bisa pakai buat gagang terus pandang. Jadi sekarang coba ke cincin berlian dicopot. Ya. Nah, kemudian ini parfum. Nah, supaya kamu bisa ngebedain parfum ala-ala condet, ya, sama parfum beneran. Kalau parfum beneran itu beratnya tuh pasti gitu, beratnya tuh nggak pernah komanya agak-agak harus pakai pembulatan gitu enggak. Terus di dalamnya tuh kayak gitu tuh. Saya juga baru tahu gitu. Lihatin parfum saya, ternyata parfum saya tidak asli. Nah, yang asli tuh kayak gini. Tampungannya kecil, ya. Nah ini yang kalau teman-teman yang cowok dijawab. Kita yang cewek mah nggak ada urusan lah ya. Kita nggak toh kita juga nggak mungkin suka sama mereka gitu kan. Jadi tolong yang cowok dijawab. Saya kasih kamu ini bekal loh. Kalau nanti suatu saat ada rezeki kamu jalan-jalan ke Thailand. Thailand itu ada 18 jenis kelamin. Kamu pikir kamu mendapatkan pasangan hidup, soulmate, she's the one gitu ya. Kamu bawa pulang dan ternyata samaan. Coba dulu dijawab ini. Yang mana yang fake? Yang mana yang asli? Yang asli yang mana? Ya kalau yang ini aja kamu udah kamu nggak lolos ke Thailand. Jangan pernah kamu pergi ke Thailand. Hati-hati kamu. Yang mana? Kiri kanan? Yang asli yang mana? Kiri kanan? Yip, dibilang perempuan nggak usah. Yang laki aja. Mereka tuh yang berbahaya. Kalau kita mah nggak ada masalah. Oke? Laki-laki kiri apa kanan yang asli? Kiri yang asli. Kamu yakin? Nggak bisa, nggak mungkin saya nggak mungkin ngeprank. Nggak bisa, pasti salah satu. Ya, kamu yakin yang kiri? Bayangkan bahwa ini keputusan terpenting dalam hidupmu. Kamu milih seorang, lalu kemudian kamu jawab kiri gitu. Kamu bawa dia ke altar. Sampai setelah itu kamu baru tahu kalau ternyata dia sama nama kamu. Jadi pilihanmu itu penting banget. Kiri apa kanan? Beneran kiri ya? Kiri itu berarti itu ya? Itu asli ya? Nah, saya tanya ulang lagi udah nggak mau jawab. Yang kiri sono, itu asli. Ya, yang palsu yang kanan. Jadi yang dari tadi matanya menatap yang di kanan, bahaya kau. Itu sebabnya ya, walaupun saya potongannya modelnya kayak gini,
saya nggak khawatir, saya mah bangga ya karena saya asli, ya kan? Dia modelan kayak gitu, macam model ini loh artisnya kita yang sampai minum Prenagen, ya kan? Dia minum Prenagen, padahal kayak mana dia mau hamil, ya. Jadi walaupun secantik, itu cantik banget loh. Saya kalau jalan sama mereka juga suami saya kasih kacamata kuda kali, biar nggak lihat mereka karena memang cantik, saya akuin cantik, tapi mendingan saya asli, ya kan? Biar potongan biasa aja, yang penting asli. Oke teman-teman, saya mau ngasih tahu bahwa asli itu nggak bisa ditiru. Itu sebabnya kenapa sampai Paulus minta komunitas Kolose kasih yang dipakai itu agape, kasih paling tinggi. Kenapa? Karena kasih itu nggak bisa ditiru. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti apa wajah kasih tertinggi, ya? Kasih tertinggi itu modelnya seperti apa? Saya minta kalian untuk jawab ya. Seperti apa kira-kira kalau saya mau mengasihi dengan kasih paling tinggi, itu modelan kasihnya seperti apa? Ada beberapa contoh di sini ya. Pertama, kita rencananya mau menyelamatkan orang yang ngamuk karena nggak bisa berenang. Jadi dia jatuh ke air, nggak bisa berenang, megep-megep, udah mau tenggelam. Nah kita bisa berenang, kita nyemplung, mau berenang, mau nyelamatin. Tapi kan dia ngamuk-ngamuk tuh, ya kan? Supaya kita bisa nyelamatin dia, kita suruh dia untuk diam atau kita pukul sampai pingsan. Hah? Yang mana? Ini kita tuh mengasihi loh, kita tuh mengasihi. Jadi yang kita lakukan sebagai orang yang punya kasih agape buat orang ini, kita bilang, diam, saya mau nolong kamu, diam gitu. Atau kita pukul, nggak ada pakai cara lama-lama, pak, pingsan. Dah, yang mana? Yang mana? Suruh diam apa pukul sampai pingsan? Masuk kalian berdua di dalam air. Orang kalau lagi ngamuk nggak bisa ditolong. Yang ada walaupun kita jago berenang, kita dua-duanya masuk di palung Mariana. Ya, pukul sampai pingsan, jangan mati. Dipukul sampai pingsan, rasain napasnya, masih napas tolong, nggak ada napas ya udah tinggalin aja situ. Ya siapa suruh mukul sampai mati, ya dipukul sampai pingsan. Dia memang harus dipukul supaya dia tenang. Karena kan orang kalau panik itu kan kita juga jadi dua-duanya ikut ketarik ke dalam gitu loh. Jadi pukul sampai pingsan baru ditarik, itu kasih. Sadis nggak kasihnya? Tapi itu kasih. Oke, selanjutnya. Anak balita gak tahu apa-apa, batita apalagi, megang stop kontak, dipukul apa dikasih pengarahan? Dek, itu setrum dek, nanti kalau kamu ke situ ya ada aliran listrik yang kena ke badan kamu. Yang mana? Hah? Apa? Kalian ini kan calon papa mama, ini saya kasih tahu tutorialnya sebelum jadi orang tua nih. Yang mana? Pukul. Gak usah pakai acara pengarahan. Dek, mama mau ngasih tahu ya dek, sebelum adek memutuskan untuk menyentuh stop kontak, adek perlu tahu beberapa hal tentang stop kontak. Ya keburu kepencet, keburu ini kejang-kejang dia. Langsung pukul, itu kasih. Ya. Daripada kasih pengarahan. Kelamaan. Ada juga dia menghadap yang maha kuasa. Berikutnya, kenapa dia mati? Tetangga di sebelah rumah kita dengar melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang kayak kemarin tuh, anak sampai dibanting gitu ya. Laporkan ke pihak yang berwajib atau nggak usah ikut campur urusan rumah tangga orang? Yang mana? Lapor, harus lapor. Jangan udahlah nggak usah ikutin, itu rumah tangga orang, biarin aja mereka yang selesai, ngapain sih kita kepo-kepo, nggak bagus tahu ikut campur urusan rumah tangga orang, terus bayinya mati, kita ikut tanggung dosa loh. Jangan coba-coba jadi Pontius Pilatus deh. Ya, begitu kita ngelayat ke rumahnya lihat tuh anak mati, kita juga nyalain diri sendiri. Kenapa kemarin saya nggak lapor? Karena itu bentuk kasih. Bapaknya habis itu mungkin diangkut. Anak itu habis itu dia jalanin hidup tanpa bapaknya karena bapaknya di penjara. Tapi itu bentuk kasih. Oke? Sadis ya kasih ya. Tapi itulah wujud kasih, agape. Ya, selanjutnya. Teman diancam sama debt collector pinjol ilegal. Kita sebagai teman yang punya kasih, agape loh ya. Kita bantu bayar atau kita biarkan? Biarin. Lah kalian lihat, dia pakai kolektor pinjol,
Ilegal. Kalau ilegal udah main berarti syaratnya itu udah gampang banget gitu. Berarti dia memang udah apa ya, udah emang habitnya udah nggak bagus. Ya, yang pinjem dulu 100 besok ku ganti. Kalau emang besok kau ada 100 ya udah tunggu aja kau belanjanya besok. Nggak usah kau pinjam hari ini, baru besok kau ganti gitu kan ya. Jadi teman-teman, kalau ada teman sampai diancam sama, saya pernah tuh ditelepon. Ya, ditelepon sama orang. Jadi saya tuh pernah ibadah di satu kantor gitu ya. Terus rupanya karyawan kantor itu ada yang ambil nomor telepon saya, terus Bu Kris, ada yang ngetok pintu di depan. Iya, terus saya mau ngapain? Saya di kos-kosan Bu, sendirian. Di depan ada yang mau ini. Emang itu yang di depan siapa? Itu Bu yang teror Bu, yang apa namanya pinjol debt collector kata dia gitu. Terus saya mau ngapain? Ya, soalnya saya udah ini Bu, saya belum bisa bayar bla 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 lah. Apa yang dengan kita biarkan, dia akan belajar dari kesalahan itu semoga. Dan dia nggak mengulangi kesalahan itu lagi. Ada beberapa orang yang bilang awalnya kita bantu, boleh, setuju, saya setuju, kita bantu, tapi itu nggak jadi langganan, ya. Setelah itu biarkan. Kalaupun dia harus ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, biarin aja, ya, karena itu bentuk kasih. Kalau enggak kasihan. Kalau kita nggak melakukan itu, dia akan berpikir bahwa gampang dapat pinjaman. Banyak kok teman-teman yang mau bantu, ya. Berikutnya. Pelaku kejahatan minta maaf, kita maafkan dan cabut laporan atau maafkan dan tetap proses hukum? Iya, maafkan dan tetap proses hukum. Ya, bukan kan banyak orang yang suka bilang gini, masa sama-sama orang gereja nggak ada kasihnya? Saya udah minta maaf kok nggak dicabut laporannya. Hey, minta maaf sama proses hukum berjalan itu dua hal yang berbeda. Kamu saya maafin, berarti hubungan kita baik lagi, tapi bahwa kamu harus menanggung akibat atau mempertanggungjawabkan perbuatanmu ya tetap aja dijalanin. Itu kasih. Oke? Nah, selanjutnya. Mantan yang toksik minta balikan, kasih kesempatan kedua atau enak aja? Yang mana? Sakit loh, sakit lagi, masih sayang loh. Enak aja. Benar, saya setuju sama kamu. Enak aja. Emang hati kita buat diapain? Udah toksik gitu ya. Biarkan dia merasa bahwa betapa kita berarti. Jadi biar kata dia kepengen minta balikan, nggak usah. Ya, berjuanglah untuk glowing supaya dia tahu apa yang dia hilangkan selama ini. Mantap. Oke? Ya, teman-teman, dari semua jawaban yang kalian dan saya bahas, kita bicara kasih itu bukan ini. Oke? Di dalam sebuah komunitas, ya, di dalam sebuah komunitas, kasih itu bukan pembiaran kesalahan. Kasih itu bukan memaklumi pelanggaran. Kasih itu bukan mendiamkan kekerasan. Kasih itu bukan melupakan kejahatan. Tuhan Yesus waktu perempuan yang berbuat zina itu diampunin, orang berpikir bahwa Tuhan Yesus setuju dengan apa yang dia buat. Enggak. Kan Tuhan Yesus bilang kamu enggak ada yang menghukum kamu ya. Ya udah, saya juga enggak akan hukum kamu. Tapi ada satu pernyataan di akhir yang Tuhan Yesus bilang buat perempuan ini dengan tegas. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kesempatanmu udah habis. Oke, kamu berbuat dosa sekali lagi, dirajam. Tidak akan ada pengampunan lagi. Kasihnya Yesus itu. Oke. Kasih itu tidak membiarkan kesalahan, tidak memaklumi pelanggaran, tidak mendiamkan kekerasan, tidak melupakan kejahatan. Ada orang jadi guru sekolah minggu di tempat saya. Dari awal saya udah curiga. Ini kayaknya gay nih. Masalahnya apa? Ini anak-anak di dalam kelas. Itu pilihan hidupnya dia gitu. Tetapi saya juga worry sama anak-anak saya di kelas. Ya kan, digrepe-grepe apa jadinya coba. Ya, lalu kelakuannya itu benar-benar yang luar biasa gitu ya. Bapernya minta ampun. Udah kayak perempuan deh. Capek deh ngurusin dia. Ngomong ke sini lain, ngomong ke sono lain, melibatkan gereja lain, jual nama orang kemana-mana, gitu ya. Waduh, bohongnya minta ampun. Bilang sama pendeta, saya lagi di IGD gitu kan. Pendeta datang katanya saya udah di terminal. Mana ada orang dari IGD, terus tiba-tiba dia udah di halte gitu loh. Orang di IGD itu at least dia akan beberapa jam, rumah sakit itu akan make sure ini orang udah bisa pulih, kalau enggak masuk rawat inap kan gitu ya. Enggak yang baru 1 jam yang lalu di IGD. Terus yang berikutnya udah di halte. Ya. Jadi dan pendetanya tuh baik banget, pendeta saya tuh baik banget. Dibilang begitu pergi loh ke IGD.
Lalu di prank itu udah di halte saya, kalau saya masih tampar. Jangan nyusahin orang, ya. Marah, bikin ini, bikin itu, bikin ini, terus keluar dari grup. Saya biarin keluar dari grup. Saya larang dia untuk masuk. Kamu udah keluar dari grup, berarti tidak lagi ada hubungannya sama sekolah minggu. Kamu masuk ke sekolah minggu, saya usir kamu. Karena apa? Kalau nggak digituin nggak kapok-kapok. Ternyata bener, memang ada masalah kejiwaan. Emang harus minum obat, gitu ya. Luar biasa dia lah pokoknya lah, aduh benar-benar semua nama jadi jelek sama dia. Terus minta atestasi, katanya pelayanan di GKI Cipinang Indah ada pelayanan yang tidak penuh kasih. Biarin aja. Ya, ada orang tua yang minta anaknya untuk masuk ke yang Natal itu loh, yang tampil-tampil itu paduan suara atau apalah itu. Minta kita sudah hampir Natalan dia baru minta. Jadi daftarnya tuh tidak mau daftar, maunya tuh anaknya langsung masuk aja gitu. Ya kan nggak bisa. Mohon maaf ya Bu, nggak bisa. Karena anak ini harus latihan dari awal. Kalau gitu saya keluar aja, ya silakan. Apakah itu berarti kami nggak punya kasih? Punya. Karena ternyata tuh anak nggak ada masalah, maknya ambis. Ya kan, mama-mama kayak gitu mesti diajarin. Supaya tahu bahwa ikuti prosesnya dari awal, jangan gitu. Kasihan nanti anaknya tumbuh besar modelannya kayak dia, repot. Ya, yang ambis, melanggar peraturan, nggak bisa. Oke, jadi teman-teman ingat ya. Kasih yang kita bicarakan harus ada di dalam persekutuan itu adalah bukan kasih yang membiarkan kesalahan. Harus ditegur, kan di sini dibilang sama Paulus. Tegur, orang yang buat salah itu tegur. Jangan didiemin aja. Ya. Lalu kasih itu apa? Kasih itu wujudnya, mukanya, wajahnya bisa seperti ini. Yang kayak tadi loh, kita pukul. Ya kan? Keras demi selamat. Jangan merasa bahwa orang kasar itu berarti dia gak punya kasih. Kasar demi aman. Tega demi kebaikan. Kalau anak saya bilang, "Mama, aku mau nyoba-nyoba ngerokok, boleh nggak?" Gitu ya. Atau "Mama pengen temanku iniin bokep." Masa saya izinin? Ya kan? Kalau teman saya mah beda, emang dia orang tuanya luar biasa, dia bilang sama anaknya, tapi mungkin itu sebenarnya cara mendidik yang sebenarnya membuat anaknya kapok gitu ya. Tapi buat saya, serem banget kalau sampai anak saya bilang ayu gitu ya. Dia bilang sama anaknya, "Kamu kalau mau nonton bokep sama saya," gitu kata teman saya. Laki, dia bilang sama anaknya yang laki, "Kamu kalau mau nonton bokep sama saya." Kalau anaknya kemudian kapok, nggak apa-apa ya, enggak Pak, udah kapok gitu ya. Lah kalau dia bilang ayu, nih berdua-duaan, enggak deh, ya belum seberani itu saya, ya saya harus tega bilang nggak boleh buka bokep. Saya nggak bisa lihat kamu buka bokep, kamu bisa ngilangin, kamu bisa pakai jalur lain untuk buka itu. Tapi saya mau bilang buat kamu, jangan coba-coba buka bokep, karena itu bohongan. Nggak ada yang bisa selama itu, ya yang realnya nggak ada yang bisa. Itu dibuat supaya kamu edik, ya. Jadi nggak kayak gitu. Gak kayak gitu, faktanya gak kayak gitu. Jadi mau siap-siap kecewa aja. Ya, tega tapi demi kebaikan. Tegas demi jerak. Pernah saya diinin sama kepala sekolah, saya gak bisa ngajar waktu baru lulus. Terus kerja kan, jadi guru kan. Saya diaduin sama guru-guru kelas kecil. Si Grace gak bisa ngajar. Aduh, saya dipanggil kepala sekolah. Kalau anak sekarang kan gak takut ya dipanggil kepala sekolah ya. Malah begitu datang, "Hai Bu," gitu. Kalau anak zaman saya, aduh Tuhan, lewat di depan ruang guru aja kayaknya udah keringet dingin. Kalau bisa muter lewat belakang lah. Kalau gak berani lewat depan ruang guru, dipanggil sama kepala sekolah. "Hei, Anda strata 1 tapi gak bisa ngajar ya." Tuhan, mati gak tuh? Kepengen benci banget sama guru-guru kelas kecil itu. Tetapi habis itu berusaha untuk, benar-benar itu orang, saya digini-giniin loh. Tetapi untung tuh ibu, sampai sekarang tuh ibu masih ada. Ya. Saya berterima kasih banget sama kepala sekolah itu, karena gara-gara dia tegas, saya nggak asal gitu loh, berusaha untuk bisa ngajar, gitu ya. Nah teman-teman, ini kasih. Jadi ketika kita di dalam persekutuan, memaklumi seseorang terus-menerus itu bukan kasih. Itu kita lagi membiarkan sesuatu yang toksik terjadi dalam persekutuan kita. Selesaikan. Memang kenyataannya pahit, tetapi itu bisa membuat perbaikan. Oke, apa yang disampaikan oleh Paulus yang tadi kita baca ya, sabar, apas dan lain sebagainya, itu diiringi juga dengan mendidik, diiringi juga dengan menyelesaikan
berbagai macam persoalan, jangan dibiarin. Ya, standar kasih Yesus tidak dapat ditiru oleh yang bukan muridnya. Itu sebabnya standar kasih itu menjadi sangat tinggi, tidak bisa ditiru. Hanya murid-murid Yesus saja yang bisa melakukan kasih agape. Hanya orang yang menjadi murid Yesus dan sungguh-sungguh ingin menjadi murid Yesus, dialah yang bisa melakukan kasih dan menerapkan kasih agape. Karena kasih agape itu adalah kasih yang butuh keberanian untuk mengasihi sama seperti Yesus. Jadi teman-teman, saya mau sampaikan untuk semuanya, selamat mengasihi dengan berani, ya, berani mengambil resiko, ya, berani untuk tidak disukai, berani untuk menjadi seorang yang pasang badan, tetapi berani juga untuk menerima kembali orang yang sudah menyakiti. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Ya, dengan bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena hari ini kami boleh mengerti ketika kami ada di dalam satu persekutuan dengan berbagai macam orang yang ada di dalamnya. Kasih yang kami terapkan adalah kasih Kristus, kasih paling tinggi. Karena kasih itu membuat kami punya tanda yang tidak bisa ditiru oleh siapapun, dan tanda yang kami punya itu memberi informasi bahwa kami adalah para pengikut Kristus. Tidak mudah ya Bapak, tetapi kami pun juga tidak mau mencari pembenaran. Kami mau melakukannya di dalam komunitas kami. Kalaupun ada yang kecewa, kalaupun ada yang marah, kami percaya bahwa Engkau akan menolong mereka untuk pada akhirnya dapat mengerti maksud baik dari setiap tindakan yang kami ambil, dari setiap prinsip yang kami pegang di dalam komunitas kami. Sehingga pada akhirnya mereka akan tahu, mereka akan menerima apa yang menjadi tanda dalam komunitas kami ini. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa bagi semua kami supaya kami dengan berani sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan kami dapat melakukan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa bagi setiap kami yang saat ini bergumul dengan pekerjaan, dengan pasangan hidup, dengan relasi kami dengan orang lain dalam keluarga, di tempat kami bekerja maupun di mana saja kami berada. Bapak, setiap hal yang saat ini menjadi pergumulan kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah memberikan kepada kami sesuatu tanpa pertimbangan. Pekerjaan yang saat ini kami miliki, pasangan yang saat ini kami gumuli, relasi kami dengan orang lain yang saat ini sementara kami jalani, semuanya bukanlah hal yang kebetulan. Itu sebabnya di dalam segala yang Engkau berikan kepada kami, ada pembelajaran di dalamnya. Tolong kami untuk menjalani semuanya dengan baik. Tolong kami untuk menjalani semuanya dengan penuh tanggung jawab.
supaya kami bisa melihat alasan-Mu memberikan semuanya ini bagi kami. Kami berdoa menyerahkan teman kami Stefani Natalia dan Erlin Natalia yang berulang tahun. Bapak, Engkau memberikan kepada mereka di tahun ini kesempatan lagi untuk menjadi alat kecil di dalam tangan-Mu dalam kehidupan mereka bersama-sama dengan keluarga dan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka merespon ulang tahun tidak sebagai pengulangan yang otomatis setiap tahunnya, melainkan kemurahan Bapa yang mereka terima saat ini. Sehingga dengan penuh tanggung jawab mereka akan menjalani hidup mereka sebagai orang-orang yang menerima belas kasihan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Indonesia dengan segala hal yang sementara kami jalani sekarang ini. Kami akan menyongsong tahun politik di 2024 dan kami berdoa Bapa menolong kami agar sekalipun kami dan saudara-saudara kami sebangsa berbeda pilihan, tetapi kami akan saling menjaga, kami akan saling menerima, saling menghormati, sehingga tahun politik kami akan menjadi pesta demokrasi yang baik, yang diikuti oleh seluruh komponen bangsa ini dan yang hasilnya kami terima sebagai keputusan Bapa dan sebagai rancangan Bapa. Terima kasih Bapa, kami mendoakan kondisi dunia di mana ketika kami ada di dalam keadaan yang baik saat ini, tetapi di tempat lain, di belahan bumi yang lain, ada begitu banyak ketidakamanan, ada begitu banyak kekerasan, ada begitu banyak air mata. Kami berdoa ya Bapa untuk pemulihan dengan berbagai macam cara yang Bapa punya. Bahkan ketika hal itu harus Engkau lakukan lewat kami. Biarlah kami pun juga menjadi bagian dari dunia ini yang mendoakan dan melakukan sesuatu bagi orang-orang di sekeliling kami. Sehingga tempat yang lebih baik, yang lebih damai, di mana kami dapat beribadah, bekerja, merawat diri dan keluarga, itu akan terjadi di tengah-tengah bumi ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami dan kami mempersiapkan diri untuk masuk di minggu yang baru, minggu di mana kami bersama-sama dengan keluarga kami boleh merayakan Natal, dan kami percaya bahwa sepanjang kami merayakan Natal, sepanjang kami bersama-sama dengan keluarga kami maupun juga dengan orang lain, Bapak akan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan juga. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa kami kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang ada di depan atau dengan menggunakan QR code.
Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kalau pagi hari ini Tuhan juga sudah memberikan kami kesempatan kami untuk boleh memberi apa yang ada pada kami. Terima kasih ya Bapak, biar Tuhan sendiri mau sungguh Tuhan pakai persembahan kami Tuhan untuk boleh memperluas kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Pakai hidup kami Tuhan selagi kami muda. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sumber segala dunia, surga dan bumi, puji terus Sang Bapa Putra Kudus. Teman-teman, saya mau minta kita untuk lihat teman yang ada di kanan, kiri, depan, belakangnya boleh? Udah? Lihat dong teman kanan, kiri, depan, belakang udah? Kayak gimana rasanya? Atau nggak ada rasanya ya? Mungkin akan ada yang ngerasa itu gua kenal tuh, tapi mungkin ada yang ngerasa kayaknya dia orang asing deh buat gua, ya? Atau kayaknya tahu tapi nggak segitunya. Ya, tapi somehow teman-teman, orang-orang yang ada di sini, yang ada di depan, belakang, kanan, kiri teman-teman, ini adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan menjadi bagian di dalam persekutuan kita. Ya, dan kita semua dipanggil untuk belajar menghidupi kasih di tengah berbagai jatuh bangun hidup persekutuan. Memang tantangan terbesar dalam mengasihi itu adalah kepahitan teman-teman. Karena kita akan selalu punya alasan untuk berhenti, saya nggak bisa lagi deh mengasihi dia, saya kayaknya susah deh dan seterusnya. Ya, itu jadi tantangan terbesar. Tapi hari ini kita belajar untuk bisa melakukan bentuk-bentuk kasih tetapi tidak kehilangan rasa. Untuk terus melakukan itu dengan setia. Ya, betapapun berat dan tidak mudahnya itu. Biarlah kita bisa belajar untuk menikmati indahnya hidup persekutuan, hidup sebagai keluarga Allah, bukan karena kita tidak pernah punya masalah. Tetapi karena kesadaran untuk mengikut Tuhan menuntun kita untuk bisa berdamai dengan kerapuhan diri kita. Berdamai dengan kerapuhan yang juga dimiliki oleh sesama kita. Dan saling menopang no matter what. Gitu ya. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Oh How Good It Is. Somewhere
saudara arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah. terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk teman-teman, saat hening bagi kita. Oke, jangan langsung pergi ya teman-teman. By the way, thank you so much udah datang pada hari ini. Kita senang berjumpa dengan rekan-rekan dan kita rindu juga untuk kembali berjumpa dengan rekan-rekan di dalam persekutuan selanjutnya. Ya, ada beberapa pengumuman yang akan kita sama-sama dengarkan. Adakah di sini yang baru banget pertama kali datang ke pemuda, teman-teman? Ada? Sebelahnya Danu. Danu kan benar kan? Oke, ada lagi? Yang mana? Udah ya, dia mah udah kayaknya deh. Oke, boleh berdiri, kenalin namanya siapa? Hai Chris. Oh, emang namanya Chris ya, panggil Chris. Oke, baik. Oh, Christian. Apalagi Chris? Kerja atau kuliah atau apa? Oke. Oh, ini Yogi Group bukan? Oh, kamu kakaknya? Oh, baik. Saya yang salah. Yogi Group ya. Oke, salam kenal ya, Chris. Oke, ada lagi teman-teman? Oh, ada lagi. Siapa namanya? Sorry. Oke, Daniel. Kerja, sekolah atau? Tinggalnya di? Oh, dekat ya. Nanti dinantikan lagi ya di persekutuan-persekutuan mendatang. Welcome Daniel. Ya, nanti teman-teman bisa sama-sama bertegur sapa ya setelah ini. Oke, pengumuman yang berikutnya adalah terima kasih untuk para pelayan hari ini, juga untuk Ibu Grace yang udah dak-dik-dukser gitu ya. Bantu menggantikan pendeta yang sakit, juga untuk Penatua Vivi, untuk Wahyu, Agnes, Hendrik, Yogi, dan publikasinya Trudy, dan juga Meli dan Reni. Terima kasih untuk pelayanannya. Untuk pelayan di minggu yang mendatang teman-teman tidak ada ya, karena libur, bukan libur ya, tapi kita bergabung ke kebaktian umum ya. Nanti malam juga ada kebaktian malam Natal yang teman-teman bisa ikuti. Next ya. Oh, ada yang berulang tahun teman-teman, Stefani sama Erlin, dua-duanya nggak ada ya, tapi kita udah ucapin di grup. Next. Nah, ini nanti ya teman-teman akan ada kebaktian malam Natal jam 5 dan juga jam 8 malam. Jadi silahkan datang ya. Kalau misalnya kayaknya gue nggak sama siapa-siapa, janjian aja di grup ya. Lu mau duduk di mana gitu ya. Ntar bisa ibadah bareng-bareng juga ya. Next lagi. Terus kemudian nanti tanggal 25-nya which is besok gitu ya, ada 2 kali ibadah, which is jam 7 dan jam 10 dilayani oleh Pendeta Frida. Nextnya malam Natal juga ada ya, jam 6 sore ya, kalau pemudanya bergabung dengan umum. Tutup tahun ngetes
Tutup tahun. Oke ya, tahun baru next lagi ada, oh saya yang khotbah, cakep banget orangnya emang. Ya datang ya. Terus ada lagi nggak? Ini kayaknya sampai Desember lagi pengumuman ini ya. Oh nggak ada, selamat hari Minggu ya. Oke teman-teman, thank you so much buat datang. Tuhan berkati. Kita salam satu dengan yang lain ya.